Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dalam belajar daring pada saat ini. Mudah-mudahan antum bersama keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa selawat berita salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Reproduksi manusia. Ada 6 yang akan kita bahas dalam materi pembelajaran ini ya. Yang pertama yaitu organ reproduksi laki-laki. Kemudian yang kedua ada organ reproduksi perempuan. Ada spermatogenesis, ada oogenesis, ada siklus menstruasi pada perempuan. Dan yang terakhir ada fertilisasi dan kehamilan. Nah, bagi antum semua yang kita pelajari ini nanti berfungsi pada saat antum sudah memiliki keluarga, punya istri, punya anak perempuan, maupun untuk saat sekarang ini ada kakak atau adik antum yang perempuan. Jadi minimal kita mengetahui. Oke, kita lanjutkan materi kita. Memang agak vulgar sedikit, tapi antum jadikan ini sebagai materi pembelajaran kita di IPA. Organ reproduksi laki-laki itu terbagi atas 9 bagian. Yang pertama itu penis. Penis itu adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi untuk saluran urin atau saluran BAK kita dan saluran sperma. Kemudian yang kedua ada skrotum, bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis yang berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai dengan produksi sperma. Dan yang ketiga ada testis. Nah, bagian yang bentuknya bulat seperti telur ayam. Itu tersimpan skrotum berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Taib. Yang keempat ada epididymis. Epididymis ini adalah saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan panjang sekitar 4 cm berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian yang kelima ada namanya vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, yaitu berfungsi menghubungkan epididymis dengan uretra. Nah, apa itu uretra? Uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi. Fungsinya sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kemudian di dalam organ reproduksi laki-laki yang ke-7 ada namanya kelenjar vesicula seminalis. Nah, bagian yang berbentuk seperti kantung kecil berukuran lebih kurang 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih kita. Itu berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Nah, yang selanjutnya yaitu kelenjar prostat. Bagian ini yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih berfungsi untuk menghasilkan cairan bersifat asam. Yang terakhir yaitu kelenjar Cooper.
Yaitu bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Nah, itulah organ reproduksi pada laki-laki. Nah, dari penjelasan tadi ada antum ringkas semua yang kita bacakan tadi di video ini. Itu antum ringkas di catatan, ya. Fungsinya untuk dapat mengulang-ulang kembali sebelum antum masuk nanti kembali ke sekolah. Nah, untuk memudahkan antum mencatat, silakan di pause saja videonya. Nah, bagi yang sudah mencatat, kita coba untuk memberikan soal yang berkaitan dengan yang materinya sebentar ini. Apakah antum sudah paham atau belum? Nah, coba lihat soal berikut. Pertama, kita akan membahas dulu organ reproduksi pada laki-laki ya. Organ reproduksi laki-laki kita mulailah dulu dari testis. Testis itu berfungsi untuk menghasilkan sperma. Kemudian yang kedua adalah skrotum. Apa tadi fungsi skrotum? Nah, skrotum ini adalah suatu kantung yang berfungsi untuk melindungi testis. Nah, organ yang ketiga yaitu epididymis. Apa fungsi epididymis? Nah, epididymis ini fungsinya untuk menyimpan dan mematangkan sperma. Kemudian sperma akan masuk ke vas deferens. Apa fungsi vas deferens? Nah, fungsi vas deferens adalah saluran sperma. Saluran sperma menyalurkannya ke uretra. Ya. Nah, uretra berfungsi untuk apa? Nah, uretra ini menyalurkan sperma atau urin ke luar tubuh. Nah, ke luar tubuh ya. Nah, dari soal yang kita lihat ada uterus, ada epididymis, ada testis dan ada uretra. Mana yang bukan merupakan alat reproduksi laki-laki? Jawabannya adalah uterus. Karena uterus ini uterus ini adalah saluran yang ada pada organ perempuan nantinya ya. Nanti kita bahas. Ya. Jadi uterus itu adalah rahim. Baik. Soal kedua adalah alat reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis adalah A. Skrotum, B. Vas deferens, C. Epididymis, D. Uretra. Nah, jawabannya Anda tunggu di WA. WA grup ya. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan di video ini. Pembelajaran kita lanjutkan di WA, membahas soal-soal dan tambahan-tambahan nanti.
maaf atas kekhilafan yang datang dari ana, yang benar itu datangnya dari Allah. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.